Tuhan di tempat ini, dimanapun kami berada. Biar hadirat-Mu ada, Roh-Mu mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, mimpi jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, mimpi jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Bapa, jangan tinggalkan aku selama ku hidup. Sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Makasih kami sembahkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, ya Haleluya, we worship you Lord. Haleluya, kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru, Yesus perisaiku. Ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Katakan bersama-sama sekali lagi. Yesuslah kuatku,
kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Hari ini kami tahu bahwa kalau kami ada karena Engkau Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa kalau kami ada sampai hari ini, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong kami. Terima kasih Yesus. Segalanya bagiku. Makasih Tuhan. Biar Kau berbicara pada setiap kami Tuhan. Saat ini juga urapan kuasa turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di hari-hari yang masuki perayaan Natal. Jadi dari bulan Desember kita sudah banyak sekali mungkin mengikuti ibadah Natal, baik secara virtual maupun ada yang onsite, sudah hadir tatap muka langsung, Saudara. Dan ini kita jalani setiap tahun, Saudara, ya, bertahun-tahun dan setiap tahun. Tapi hari ini saya ingin membagikan bahwa Natal sesungguhnya itu adalah bukan kita ketika Natal, Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa kita akan sibuk dengan berbagai hal. Kita bahkan akan berbelanja cukup banyak, gitu kan, menghiasi rumah, menghiasi gereja, menghiasi bahkan di jalan-jalan di kota semuanya penuh dengan ornamen Natal. Tidak salah Bapak Ibu, tetapi ada satu hal yang mungkin jauh lebih penting dari ketika kita merayakan Natal. Natal itu adalah salah satu bukti daripada cinta Tuhan, di mana salah satu bukti konkret di mana Dia mengirim anaknya yang tunggal supaya setiap kita diselamatkan, supaya setiap kita beroleh keselamatan dan tidak binasa. Sebab itu Natal adalah salah satu karya yang sangat luar biasa, momen yang sangat luar biasa. Ketika saya menyanyikan lagu tadi, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, saya sambil sempat merenungkan bagaimana ketika Yusuf dan Maria, ketika mereka ketika Maria hendak bersalin dan setiap rumah, setiap tempat itu tidak ada yang terbuka, tidak ada tempat yang tersedia. Mungkin Saudara mereka dalam keadaan sedih, ya Saudara. Tidak mungkin ketika mereka namanya mau melahirkan dan kemudian gak dapat tempat, gitu kan, dan kemudian mereka sendangnya luar biasa, kan pasti sedih, pasti rasanya kok kayak gak kuat, rasanya kok kayak sebegini amat ya. Sedangkan Maria, dia mendapatkan pesan bahwa akan lahir seorang juru selamat dunia. Dan mungkin dalam hatinya bergejolak, mana mungkin kalau juru selamat itu lahir di tempat yang hina atau bahkan tidak ada tempat yang terbuka. Harusnya lahir di mungkin istana, lahir di tempat-tempat mewah. Tetapi kemudian ketika malam gelap dan setiap rumah, setiap tempat diketok, dan kemudian dikatakan bahwa semua rumah, semua tempat penginapan sudah penuh. Artinya tidak ada tempat buat Maria dan Yusuf.
Dan saya percaya itu ada kesedihan di sana, saudara. Sehingga kalau hari ini saya ingin bagikan bahwa Natal itu bukan hanya sekedar kita menghias. Bahkan Natal bukan hanya sekedar kita merayakan secara liturgi atau merayakan secara kebersamaan, rame-rame dan semuanya, saudara ya. Jadi Natal itu menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu, saudara, tidak salah. Tetapi satu hal yang mungkin boleh menjadi pesan bahwa biar bukan hanya lahiriah kita yang kita hiasi, bukan hanya pohon Natal yang dihiasi, bukan hanya rumah-rumah yang dihiasi, tapi biar lewat Natal ini hati kita boleh kita hiasi dengan kasih, dengan anugerah, dan dengan kebaikan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata seperti ini, bahwa makna yang terbesar yaitu ketika Yesus akan lahir, bukan di kandang yang hina, tetapi di dalam kehidupan kita, saudara. Firman Allah berkata bahwa kehidupan manusia rohani kita yang perlu dihias, perlu diperbagus, perlu dibikin, di-upgrade lagi, lebih bagus lagi, mungkin lebih enak dilihat, saudara. Dan saya percaya bahwa kalau kita memiliki satu pemikiran bahwa sudahkah Yesus lahir dalam hidup kita, dan kalau Yesus lahir dalam hidup kita, pasti hati kita, hidup kita juga akan ada, akan kita hiasi dengan semua anugerah dan cinta dan kasih sayang Tuhan, saudara. Jadi bukan berarti tidak boleh kita merayakan dengan pesta, dengan meriah, dengan suatu hal-hal yang dahsyat, saudara. Bukan dan tidak salah, saudara. Mungkin kita di momen ini kita kan bersama keluarga belanja, antar makan, antar jalan-jalan, itu gak salah, kemudian merayakan Natal. Tetapi jika perayaan Natal hanya sampai di sana, saudara, itu tidak akan menjadikan Natal itu merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Karena saudara, ketika Yesus lahir, justru itu adalah awal di mana karya Allah yang sangat luar biasa, karena suatu waktu dia akan mati, saudara, dan untuk menanggung setiap dosa kita. Sehingga Natal itu adalah titik awal di mana Kristus itu datang, Kristus itu lahir. Sebab itu seyogyanya kita bisa merenungkan dan mulai mengevaluasi, merefleksikan semua kasih Tuhan itu, saudara. Dengan yang saya katakan tadi, bukan hanya kita menghias yang dari luar, bukan hanya kita menghias yang dari cover depan, atau menghias rumah, menghias seluruh yang kita bisa nikmati, tetapi biar kita boleh menghias hati kita dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan kekuatan daripada cinta yang sangat luar biasa, yang akan memampukan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup menjadi indah di mata Tuhan, saudara. Firman Allah berkata firman Allah berkata seperti ini, saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai ke 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batini yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak dapat binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram dan berharga di mata Allah. Saudara, ayat ini bukan berarti kalau pada zaman dulu kemudian kita ada mungkin beberapa pengertian dari orang-orang bahwa artinya tidak boleh kepang rambut, tidak boleh pakai perhiasan emas, tidak boleh mungkin kita bagusin gitu kan, tidak boleh berpakaian indah, kan dikatakan mengenakan pakaian yang indah-indah, dan tidak boleh hiasan-hiasan yang palsu itu tidak boleh, dan yang lain-lain. Padahal ayat ini sedang berbicara tentang bukan soal tidak boleh yang dari luar. Ya, pada zaman dulu, saudara, ayat ini ada ketika di masa itu jadi banyak, perempuan-perempuan di masa itu, kalau mereka pelacur-pelacur, mereka full punya dress up-nya luar biasa dengan semua perhiasan, semua semua pokoknya yang kelihatan dari luar, saudara. Sehingga orang-orang pada zaman dulu ketika mungkin sedikit bisa membedakan mana yang perempuan yang tidak benar dan mana yang perempuan yang baik-baik, saudara ya. Sebab itu ayat ini bukan berkata tidak boleh, tetapi pada masa itu, saudara, orang-orang yang mereka yang mungkin perempuan tidak baik-baik, kemudian mereka bertobat, mereka kan itu tetap datang mungkin ke gereja itu dengan ke tempat ibadah, dengan mungkin tetap menggunakan perhiasan dan sebagainya, sehingga orang lebih melihat itu, saudara ya. Jadi pada zaman itu
kasih tahu firman ini supaya apa? Supaya tidak memfokus kepada hal-hal itu, supaya juga bisa ada perbedaan. Ini orang-orang yang sudah diubahkan atau orang-orang yang belum diubahkan, seperti wanita-wanita yang dikatakan wanita-wanita kurang baik, saudara. Sebab itu Paulus berkata bahwa biarlah perhiasanmu tidak seperti itu. Bukan berarti nggak boleh, tapi untuk bisa membedakan mana wanita yang baik, mana wanita yang kurang baik pada saat itu, saudara. Jadi sekali lagi bukan tidak bisa, saudara ya. Jadi kalau ada orang bertanya, berarti kita kalau mau ikut firman Allah harus seperti ini, bukan seperti itu, saudara. Karena kalau kita mengikuti setiap firman Allah secara hurufiah semuanya, saudara tidak akan pakai kendaraan mobil, saudara pasti akan memakai keledai, memakai mungkin apa sih, kalau pada zaman itu ada lembu sapi, ada domba dan sebagainya. Kalau kita mengikuti ayat sesungguhnya, saudara ya. Jadi pada saat itu dikatakan bahwa supaya pada saat itu wanita-wanita yang mungkin teridentik dengan wanita-wanita tidak baik, karena mereka pada umumnya mereka yang wanita tidak baik itu mengenakan perhiasan sehingga lebih orang bisa lebih kenal, saudara. Sehingga Paulus berkata biar tidak menggunakan itu supaya bisa dibedakan mana nih wanita-wanita yang sudah diubahkan ataupun yang belum, saudara. Dan firman Allah ini tidak hanya dikhususkan kepada berbicara secara wanita, perempuan, secara jenis kelamin, tetapi berbicara tentang gereja Tuhan sebagai mempelai wanita, mempelai Kristus, saudara. Jadi biarkan kita ini menghias yang bagian luar itu jangan sampai melebihi yang utama menghias bagian dalam, saudara. Karena Kristus lahir, dia ingin bertahta di dalam hidup kita, sehingga ketika dia bertahta, hati kita ini yang sudah kita hias, hati ini yang sudah kita perbagus, saudara, itu yang membuat kuasa kasih Tuhan Kristus itu benar-benar lahir di dalam kehidupan kita, saudara. Sebab itu dikatakan bahwa biarlah perhiasanmu yaitu perhiasan yang tidak dapat binasa, yaitu roh yang lemah lembut, tenteram dan berharga di mata Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, oh saya dari suku tertentu, saudara. Kalau di Indonesia ada beberapa suku yang mungkin lebih secara bahasa, dialek atau intonasinya mungkin jauh lebih tinggi, saudara. Ada yang dari Indonesia Timur, baik itu dari Ambon, dari Papua atau dari Manado. Ada juga daerah Sumatera, saudara, yang mungkin lebih cenderung kalau berbicara itu nadanya cukup tinggi, saudara ya. Ada intonasinya, saudara ya. Sedangkan mungkin ada beberapa suku tertentu yang lebih kalem, lebih soft. Contohnya mungkin saudara kita yang dari Solo, dari Jawa, mereka mungkin lebih soft begitu, saudara. Lebih gimana ya? Mungkin kalau dari Sunda juga lebih kayak ayun-ayunnya lebih enak gitu, saudara ya. Nah, bagi orang yang berlatar belakang kehidupan dari mungkin dari dibesarkan dari suku tertentu, identik dengan suara kenceng, dengan nada yang keras, disertai dengan apa ya? Disertai dengan apa sih? Ada tanda-tanda baca yang keluar dari sosok atau dari raut wajah dan muka kita, saudara ya. Sehingga jika ayat ini berkata seperti ini, biarlah perhiasan kita itu berasal dari roh yang lemah lembut. Dan kalau kita menerjemahkan roh lemah lembut itu berarti ngomongnya mesti pelan-pelan, ngomongnya itu benar-benar soft banget gitu, saudara. Kasihan dengan orang-orang yang mungkin dibesarkan dari suku tertentu. Artinya bukan berarti mereka ya udah seperti itulah. Misalnya ya dari dulu memang suara kencang, dari dulu memang suara nada tinggi, seperti itu bukan. Tetapi kita bisa melatih, kita bisa membawakan beradaptasi dengan firman Allah, dan kita bisa membawakan kehidupan yang lebih baik, cara mungkin yang lebih baik. Tapi bukan berarti, saudara, itu akan menjadi harga yang sulit buat orang-orang tertentu yang dari suku tertentu, sehingga memudahkan orang-orang yang lain yang mungkin dari suku Jawa, Sunda, itu lebih enak, lebih gampang, tidak sulit untuk beradaptasi sesuai firman Tuhan. Nah, kalau kita ikut seperti itu kan berarti kan kayak ada pandang bulu ya, ada yang bagian orang-orang tertentu sangat mudah karena sudah menjadi lemah lembut, sementara orang-orang yang lain susah. Tapi ayat lemah lembut itu berarti, salah satu artinya, kalau saudara pernah baca firman Tuhan yang ketika dikatakan Musa itu adalah orang yang sangat lemah lembut, saudara ya. Di situ dikatakan bukan hanya lemah lembut soal berbicara, tetapi lemah lembut artinya itu adalah orang yang mau diubahkan Tuhan, orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang mau cepat dikoreksi. Itu arti daripada lemah lembut, saudara ya. Jadi bukan berarti sekali lagi ya, kalau kita udah suara kenceng-kenceng
dan sebagainya kita nggak usah berubah, karena toh lemah lembut itu bukan soal intonasi, bukan juga. Saya percaya bahwa kita terus akan lebih hari lebih berusaha untuk hidup semakin seperti yang Tuhan mau, saudara ya. Dan firman Allah berkata bahwa biar itu berasal dari roh lemah lembut tenteram, artinya tetap menghadirkan Tuhan Sang Raja Damai dalam hidup kita, karena itu yang membuat di mata Tuhan itu sangat berharga. Jadi lemah lembut yaitu ketaatan kita, kehidupan hati yang mau dirubahkan, kehidupan hati yang mau dihiasi yang dari dalam ini, dan yang selalu penuh dengan damai, peace yang daripada Tuhan sekalipun di tengah badai, saudara ya. Karena Kristus lahir dalam hidup kita, itu yang menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, biar kita jelang Natal dan Tahun Baru dengan satu kerinduan, hiasi yang dari dalam lebih daripada yang diutamakan yang dari luar. Maka kasih Kristus, anugerah dan damai daripada Tuhan akan memerintah dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang di tengah Natal ini sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami jalan buntu, sedang mengalami galau, sedang mengalami kesendirian, dan masih banyak hal yang lain, saudara, proses-proses yang mungkin belum selesai. Tapi kabar baik, jika Yesus itu lahir dalam hidup kita, kita menata hati ini, kita hiasi, saudara akan merasakan damai, tenteram, dan kelembutan daripada kasih Bapa akan memampukan kita untuk hidup taat, untuk hidup gampang untuk diubahkan, supaya Kristus itu boleh tinggal, dan kemudian keindahan dari Kristus itu boleh terpancar keluar, saudara. Baik, pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Menjadi yang termulia dalam hidup kami, Tuhan. Biar Engkau menjadi yang terindah dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar Engkau menjadi segalanya dalam hidup kami, Bapa. Tolong kami, Tuhan, di masa-masa momen yang begitu luar biasa kami menyambut Natal 2021. Biarkan kami boleh menata hati kami, menghiasi hidup kami melebihi segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar kunjungan ilahi turun mendatangi setiap kami, Tuhan. Biar damai-Mu itu boleh nyata dalam hidup kami. Biar Kristus itu boleh lahir, Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, dimanapun Engkau membawa kami, dalam kondisi dan musim apapun, kami boleh melihat Kristus adalah harta yang paling indah. Kristus itu hadir dalam hidup kami, dan kami boleh fokus untuk menghadirkan Engkau, damai-Mu, lemah lembut, ketenteraman, hati yang taat, supaya itu boleh menjadi hal yang membuat Engkau berkata itu sangat berharga di mata Tuhan. Supaya kami boleh menyambut Kristus yang lahir, dan dengan penuh sukacita ilahi, damai yang melampaui segala akal budi kami boleh melihat Engkau jadi segala-galanya dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap kami yang hadir, Tuhan, kekuatan baru turun buat setiap kami. Anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan kekuatan-Mu turun buat setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan daripada Tuhan turun, kesembuhan boleh terjadi buat yang sakit. Setiap kesulitan boleh kita lewati karena Tuhan menyertai kita di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur, berkati setiap umat Allah yang sudah mengirimkan beban doa. Biar kuasa Tuhan menjamah apapun pergumulannya, dan Kau menjawab dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan mujizat, dengan perubahan hidup,
dengan lawatan kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucapkan shalom atas Indonesia, atas keluarga kami, dan kami masuki momen yang sangat luar biasa merayakan Kristus yang lahir di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah bersama, dan kita terus akan bersama Senin sampai Sabtu dalam hadirat Tuhan di Berkat Pagi jam 6 pagi. Kalau Anda terberkati, jangan lupa bagikan kepada teman keluarga yang lain. Puji Tuhan, dan maju terus. Dan pada hari Minggu akan ada di Revival Worship Church jam 10 di YouTube Reward Church Official. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. God bless you.